Sakit gigi jangan diraba. Cakep. Dikasih obat biar tidak terasa. Cakep. Bulan puasa telah tiba. Cakep. Mohon maaf atas segala dosa. Cakep. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sobat wabarakatuh. Disdik sekalian, saat ini kita bertemu kembali dengan saya Destiana Rahmawati dalam acara Podcast Disdik Depok. Di Podcast Disdik Depok pada episode kali ini kita akan membahas seputar program-program apa saja yang ada di Dinas Pendidikan untuk mendukung bulan Ramadan ini menjadi lebih berwarna, ceria, dan tetap meningkatkan kualitas mutu pendidikan Kota Depok. Hari ini saya didampingi oleh Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok. Ibu, selamat datang di Podcast Kota Depok, Ibu Dinas Pendidikan. Gimana kabar Ibu pada hari ini? Alhamdulillah Baik ya Bu. Ibu, kalau kita melihat kembali setelah kita kemarin berdiskusi ya Bu ya di forum ini terkait dengan beberapa kebijakan Dinas Pendidikan. Nah, ini menjelang dan masuk dalam Ramadan ini, kalau Ibu bisa sampaikan kira-kira program apa saja Bu yang sudah dikeluarkan ataupun sudah adakah terkait dengan peraturan-peraturan Dinas Pendidikan untuk memeriahkan Ramadan di sekolah-sekolah Bu? Ya. Sebelumnya untuk sobat podcast Disdik, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Ya, semoga sehat selalu dan bisa mengisi hari-hari Ramadan ini selain puasa juga dengan ibadah-ibadah lainnya. Ya, dalam rangka menuju ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehubungan dengan datangnya bulan suci Ramadan ini, ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Kita ada 4 bagian. Yang pertama ini gebiar menyambut bulan Ramadan. Alhamdulillah sudah dilaksanakan Tarhib Ramadan yang bertempat di Masjid Balai Kota, dan itu diikuti oleh seluruh pegawai Dinas Pendidikan, juga sekolah-sekolah serta mitra yang memang berada di lingkup Dinas Pendidikan. Nah, gebiar menyambut bulan Ramadan ini tadi Tarhib Ramadan sudah, kemudian insya Allah akan ada pawai pawai Tarhib Ramadan ya. Pawai Ramadan. Iya, pawai Ramadan ya. Itu dilaksanakannya udah anak-anak yang agak besar nih, SMP dan SMA, SMK gitu, yang biasanya ini digagas oleh Rohis bersama KPMD Kota Depok. KPMD itu apa ya Bu? Mungkin bisa dijelaskan. Kesatuan Pelajar Muslim Depok. Itu khusus di rentang usia berapa Bu kalau KPMD Bu? Itu rata-rata SMP, SMA, SMK. Oh, SMP. Iya. Yang tergabung di KPMD ini. Itu bisa semua ya Bu untuk sobat disdik ya Bu? Sekolah di negeri, swasta bisa bergabung negeri swasta bisa bergabung. Iya. Kemudian juga ada menghias sekolah bernuansa Ramadan. Hias sekolah. Iya. Jadi mempercantik ruangan ya Bu? Suasananya agak berbeda dan itu kekhasannya di Ramadannya gitu. Jadi ketika datang ke sekolah, anak-anak merasa nyaman, dan diingatkan ini adalah suasana Ramadan. Kemudian juga ada pemasangan spanduk, dan ini di setiap sekolah. Spanduk ini ada biasa ada di depan ketika anak-anak datang di gerbang. Di gerbang, di gerbang ada, atau yang memang ketika masuk sekolah itu sudah bisa terbaca gitu. Dan temanya ini adalah Ramadan merajut kembali ukhuwah Islamiyah menuju insan bertakwa. Kemudian program yang
Kedua adalah hataman Quran atau khatmul Quran. Hataman ya Bu. Ya, itu diharapkan ya setiap satuan pendidikan, setiap sekolah ini membentuk kelompok-kelompok untuk hataman Quran dengan target minimal dalam Ramadan ini 3 kali hatam. 3 kali hatam, Masya Allah. Ya, Berarti kalau untuk hataman di sekolah ini Bu, Ya. apakah untuk muridnya ataukah untuk guru-gurunya atau seperti apa nih? untuk semuanya. Semuanya nih. Warga Berarti sekolah. bisa digabung ya antara Bisa murid digabung, sama guru. ada murid, guru, Oh, termasuk digabung. juga orang tua. Orang tua juga bisa juga Iya, bergabung bisa, di situ. Iya. Berarti yang penting satu komunitas di sekolah itu bisa bergabung Iya. untuk 3 kali tadi ya Bu, 3 kali hatam. Minimal ya, Minimal ya 3. target gitu ya, kita Minimal. harapkan bisa gitu ya. Insya Allah. minimal. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah Dinas Pendidikan Berbagi atau Disdik Berbagi. Disdik berbagi. Ini diharapkan setiap sekolah atau satuan pendidikan melaksanakan program penggalangan dana atau sembako atau hal-hal lain yang memang bisa kita kumpulkan untuk kemudian nanti dibagikan atau disumbangkan kepada yang berhak menerimanya. Nah, ini kita utamakan di lingkungan yang memang dekat dengan sekolah ya, ataupun bisa ke lembaga atau panti-panti yang memang layak untuk menerima kegiatan ini. Nah, terkait dengan disdik berbagi ini Bu, Ya. itu apakah nanti dari sekolah boleh berbagi terkait dengan zakat fitrahnya ataukah untuk sedekahnya atau seperti apa Bu di sini di berbagi itu? Nah, di berbagi ini lebih ke infak ya. Pengumpulan tadi bisa sembako, bisa bentuk uang, atau bisa barang lain yang memang nanti bisa kita sumbangkan kembali gitu. Nah, adapun untuk zakat nanti ada lagi Berbeda lagi. ada lagi pengumpulan untuk ZIS-nya. Dan ini diharapkan ada optimalisasi zakat infak sedekah melalui UVZ, unit pengumpul zakat di sekolah masing-masing. Dan kita nanti bekerja sama dengan Basnas Kota Depok. Bekerja sama. Kalau sama ini sudah ada UPZ belum Bu, di sekolah? Ya, sudah ada. ya? Rata-rata sudah ada. Ternyata Ibu Kepala Dinas Pendidikan didampingi juga oleh Kepala Seksi Pembinaan dan Kelembagaan Jenjang SD Bapak Saiful Anwar dan juga Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pembinaan SMP dengan Pak Yusuf ya. Selamat datang Pak Anwar dan Pak Yusuf. Terima kasih sudah hadir juga di sini mendampingi Ibu Kadis. Nah, ini saya sedikit ingin juga mendengarkan terkait dengan program-program nih Pak, program-program di jenjang SD dan SMP. Mungkin dari Pak Anwar dulu untuk program-program selama Ramadan apa saja nih Pak untuk di jenjang SD. Terima kasih Mbak Tia. Ya. Kalau untuk SD kita kemarin sudah melaksanakan pawai menyambut Ramadan. Oh gitu. Ya, Semua sekolah nih Pak? Iya, semua sekolah di hari Jumat kemarin. Serentak di beberapa kecamatan sudah melaksanakan pawai untuk anak-anak SD. Kemudian di Ramadan sendiri nanti di SD ada program Duta Quran. Duta Quran? Ya, Oke. jadi seperti apa tuh Duta Quran ini? anak-anak yang kelas tinggi, kelas 3, 4, 5, 6 yang punya hafalan lebih banyak itu akan ada semacam pemilihan gitu atau seperti apa? Atau mereka ikut Iya, semua? duta dari tiap-tiap sekolah. Oh, tiap sekolah. Nanti rencananya tanggal 23 Maret yang akan datang 23 Maret. di lantai 10. Nah, itu negeri swasta Pak? Semua Iya, bisa ikut? semua, Oh, negeri semua? swasta. Semua bisa Iya, ikut? iya. Oke. Nanti di situ kegiatan apa aja nih Pak? Kita sambil spill sedikit ya Pak terkait dengan apa aja sih kegiatan tanggal 23. Iya. Ada penampilan, ada mungkin juga apresiasi buat teman-teman kita yang subhanallah mungkin dengan usia yang masih muda. Punya hafalan yang luar biasa gitu. Dan ini kegiatan yang kedua. Tahun kemarin kita sudah info nih ya ke sekolah-sekolah Iya. ya bahwa akan ada kegiatan Duta Quran 23 Maret ya. Iya, 23 Maret. Kemudian sekolah juga bisa memilih ya calon-calonnya yang terbaik gitu bisa kita undang di lantai 10. Wah, keren juga nih Pak. Selain itu juga ada himbauan juga di tiap-tiap kelas, di tiap-tiap sekolah menghias menghias ruang, ruangan, ya, biar disampaikan. nuansa Ramadan lebih berasa gitu. Oh. Itu ya dari SD. Oke, ini tapi kalau kita lihat sepertinya kan semua fokus ke Ramadan nih. Bagaimana dengan kita ini sampai saya tanya kembali ya Bu ya, dengan isu-isu bahwa yang intoleransi atau seperti apakah ini masih bisa diredam ya Bu? Karena kan kayak fokus sekali nih kita nih seperti apa nih Bu? Suasana Ramadan ini ya
ya istilah intoleransi itu tidak ada. Iya. Ya, tetap kita memberi kesempatan belajar untuk anak-anak yang beragama di luar Islam. Tetap sama kita ya, Bu, layani, ya? tetap kita layani ya. Mereka memperoleh hak yang sama untuk proses pendidikan di Jadi haknya tetap sama ya, Bu, ya? Iya. Jadi tidak ada intoleransi. Ya. Nah, kemudian terkait dengan hak yang sama, Bu, berarti apakah ada jam belajar yang sama atau ada aturan lagi, Bu? Nah, ini ada, kita sudah mengeluarkan surat edaran ya. Dan di sana disampaikan informasi mulai libur awal Ramadan ya, kemudian pelaksanaan KBM yang dimulai pukul 8 atau memang sekolah bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di lingkungannya. Jadi nggak harus jam 8 ya, Bu, ya, menyesuaikan ya? Menyesuaikan. Dan 1 jam pelajaran ini agak berkurang memang ya. Untuk SD itu 25 menit, untuk SMP 30 menit. Untuk PAUD TK ini menyesuaikan. Menyesuaikan juga. Iya. Untuk guru-gurunya nih, Bu, seperti apa, Bu? Guru-gurunya tadi mengajar di kelas ya sesuai jam mengajar juga. Mengajar. Kalaupun masuk ya kita ada edaran lagi dari BKPSDM. BKPSDM. Ya. Kalau di kita kan biasa 7.30 jadi pukul 8. Pukul 8. Memang berkurang dari durasi selama kita bekerja bulan Ramadan. Suasana Ramadan ini tetap sekolah ini melaksanakan kegiatan pembinaan karakter. Tetap harus ada. Dan ini diatur disesuaikan dengan situasi kondisi masing-masing sekolah. Jadi kalau ada istilah pesantren kilat atau istilah-istilah lainnya, ada juga yang yang memang tujuannya selain pembinaan karakter juga lebih mengintenskan ya untuk membina dari segi keagamaan khususnya yang muslimah gitu ya, agar tadi girohnya juga terpelihara ya, kemudian tadi memotivasi untuk terus meningkatkan amal ibadah di bulan Ramadan. Berarti akan ada pemantauan ya, Bu, ya, dari sekolah ataupun dari dinas ya terkait dengan. Bahkan guru agama Islam biasanya memberikan buku buku panduan buku panduan selama Ramadan, selama kegiatan di bulan suci Ramadan. Baik, Pak Yusuf, mungkin bisa di-share ke sobat didik sekalian ini seperti apa sih gitu kegiatan-kegiatan di jenjang pembinaan SMP. Ya. Baik, terima kasih Bu Tia. Mungkin menambahkan sedikit yang disampaikan oleh Bu Kadis dengan Pak Anwar tadi. Yang pertama mungkin terkait libur awal Ramadan ya. Kita mengikuti kalender pendidikan. Jadi itu tanggal 12-13 Maret. Seperti ketahui tanggal 10-11 adalah nyepi dan cuti bersama. Jadi kita lanjutnya tanggal 12 dan 13. Artinya tanggal 14-15 sekolah sudah masuk seperti biasa. Yang kedua terkait dengan pembinaan karakter tadi, memang di edaran kita mengatakan pembinaan karakter karena kita tidak hanya terkait dengan sekolah yang berbasis muslim, tidak hanya bicara pesantren kilat, tapi bagi sekolah-sekolah yang juga misalnya sekolah yang Kristen misalnya, maka di sana mereka juga bisa melaksanakan pembinaan karakter disesuaikan dengan kondisi keagamaan mereka. Jadi ini ketika bicara bulan Ramadan, pembinaan karakter ini tidak terbatas hanya untuk yang muslim saja. Artinya mereka bebas melakukan kegiatan yang lain disesuaikan dengan kondisi dan keagamaan sekolahnya masing-masing. Begitu ya kira-kira. Lalu kelanjutannya evaluasi tadi dia mengatakan untuk melaporkan, maka disediakan link bagi setiap satuan pendidikan untuk melaporkan kegiatannya. Bisa mereka berbentuk foto ataukah video atau dokumen lain yang menunjukkan aktivitas mereka selama kegiatan penguatan karakter ini gitu. Jadi diharapkan yang sudah mereka lakukan itu akan bisa diekspos, akan bisa kita kontrol juga. Kemudian juga bisa menjadi mungkin bukan cara promosi ya. Jadi bagaimana mereka mengaktualisasi diri dan itu diekspos. Orang lain bisa melihat apa yang sedang dilakukan oleh satuan pendidikan di masing-masing sekolah. Seperti itu Bu Tia, gambaran untuk mungkin hampir sama ya dengan SMP kegiatan yang kita lakukan. Jadi ini lebih menguatkan terkait dengan P5 ya. Betul. P5-nya jadi semakin kuat lagi di situ. Dan itu kalau di bulan Ramadan itu apakah ada tema-tema yang memang
menjadi spesifikasi di P5 itu tahu nggak Pak? Atau dia semua bisa masuk? Iya, di P5 itu kan sebetulnya ada 7 tema yang bisa mereka pilih. Tentu ini bisa disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan masing-masing. Artinya P5 memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengembangkan karakternya. Dan pemilihan 7 tema ini memang beragam. Artinya mereka bisa menyesuaikan dengan apa yang mereka ambil pas sesi bulan Ramadan misalnya. Pas bulan Ramadan seperti apa yang mereka ambil, maka satuan pendidikan tetap diberikan kebebasan untuk mengembangkan P5 itu karakter siswa yang mana yang ingin mereka munculkan ya, berkaitan dengan P5 dan Ramadan. Jadi sebetulnya ini bisa saling berkaitan, jadi, beririsan, ya, gitu, bisa jadi satu gabungan seperti itu. Jadi malah semakin menguatkan ya di bulan Ramadan. Betul, semakin menguatkan. Nah, ini menarik sekali ya perbincangan kita terkait dengan program, kemudian kebijakan-kebijakan Dinas Pendidikan ya Bu. Nah, ini sebenarnya saya juga ingin berdiskusi juga Bu. Kalau untuk jenjang PAUD dan juga jenjang di Dikmas kan kita juga ada juga ya Bu ya Dinas Pendidikan. Mungkin apakah sama juga edarannya itu nanti untuk yang guru-gurunya, kemudian untuk tutornya dan juga beberapa kegiatan-kegiatan itu apakah sama ini Bu bagi jenjang PAUD dan Dikmasnya? Pada prinsipnya sama ya Bu ya. Sama. Jadi satuan pendidikan atau lembaga pendidikan diberikan kebebasan, keleluasan untuk mengatur ya. Dari mulai tadi jam masuknya, kemudian termasuk kegiatan pembinaan karakternya, terlebih untuk PAUD TK. Wah, ini fleksibel banget lah. Yang penting anak-anak memang senang gitu ya, dan mereka memang belum wajib berpuasa, tapi coba kita kenalkan dengan suasana bagaimana itu berpuasa. Dan juga ini berlaku untuk PKBM juga fleksibel juga ya, ya terkait dengan PKBM. Nah, sebelum kita berpisah nih Bu di penghujung kegiatan kita pada sesi kali ini, mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan kepada sobat didik sekalian untuk bagaimanakah di Ramadan ini agar program, kegiatan dan mutu pendidikan itu tetap harus semakin meningkat Bu. Jadi nggak lemes nih selama Ramadan. Ya, di Ramadan tetap kinerja kita pertahankan ya. Malah ini satu kesempatan untuk terus mengisi dengan hal-hal yang baik, amal-amal yang baik, kegiatan-kegiatan yang baik. Dan tentunya selama berpuasa terus beraktivitas ya, insya Allah ini pahalanya lebih berlipat ganda. Dan kita harapkan tadi anak-anak ya, siswa-siswi, murid-murid, Bapak Ibu guru tetap semangat dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di suasana Ramadan. Jadi tetap semangat dan terus beraktivitas ya Bu di selama bulan Ramadan ini. Pak Anwar, Pak Yusuf ada yang menyampaikan mungkin? Ada tambahan sedikit barangkali, ada yang terlupa bahwa selama Ramadan nih kita insya Allah podcastnya Disdik nih akan terus rutin ya. Jadi ini termasuk ini acara kita ini ya, sekalian promo nih ya. Oke, sekalian promo. Insya Allah podcast Disdik tiap hari ya kita akan tayang untuk bulan Ramadan dengan tema-tema yang berbeda. Insya Allah ada tausiah juga nanti dari para ustadz atau ustazah yang bisa mengisi kegiatan bulan Ramadan. Ini mungkin sebagai tambahan informasi saja, dan ini awal podcast kita launching ya sekalian bulan Ramadan. Dan tentu kita juga yang meningkatkan nanti lebih baik lagi. Dan sementara ini setiap hari insya Allah akan ada tayangan yang berbeda terkait dengan kegiatan kita di bulan Ramadan. Ini sebagai tambahan. Menjelang berbuka atau mungkin menjelang sahur juga bisa kita tayangkan. Oh gitu. Jadi bisa di antara kedua waktu itu yang penting ini adalah. Jadi setiap hari ini akan ada ya, ada dan dengan sesi-sesi yang berbeda dengan bintang tamu yang berbeda juga seperti itu. Baik sobat didik sekalian, tak terasa waktu juga berakhir pada sesi kali ini. Saya selaku host pada podcast Digi Depok, Destiana Rahmawati undur diri. Kemana Bu kita? Naik helikopter Bu? Ya agak jauhan ya Bu naik helikopternya ya. Ke Papua naik helikopter. Kurang kencang, rame dong. Ke Papua naik helikopter. Cakep. Disdik cerdas berkarakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.